La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala baini ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. La tahasadu ojo podo hasud-hasudan sira kabeh. Wala tanajashu lan ojo saling menipu sira kabeh. Wala tabaghadu lan ojo saling mamarahan sira kabeh. Wala tadabaru lan ojo saling ungkur-ungkuran atau saling membelakangi sapa sira kabeh. Wala yabi' lan ojo tuku sapa ba'dukum sijine sira kabeh ala bai'i ba'din ing atase jualane wong liya. Wa kunu lan ono sira kabeh iku ibadallahi hamba-hamba Allah ikhwanan ingkang dadi seduluran. Al muslimu utawi wong muslim iku akhul muslimi dulure wong muslim liya. La yadlimu ojo ndolimi sapa al muslim hu ing akhul muslim. Wala yakhdhulu lan ojo citra sapa al muslim hu ing akhul muslim. Wala yakdzibu lan ojo bohongi sapa muslim hu ing akhul muslim. Wala yahqulu lan ojo menghina sapa al muslim hu ing akhul muslim. At-taqwa utawi taqwa iku hahuna iku di sini. Wa yushiru lan wa isarah sapa Rasulullah ila sadrihi maring dodone Kanjeng Rasul salata marratin dalam kaping 3 amalan. Bihasbi mri'in wis dianggap cukup wong siji minasyari saking nglakoni kejelekan ayah kira ing yento merendahkan sapa imri'in akhahu ing dulure imri'in al muslim kang muslim. Kullul muslimi utawi saben-saben wong muslim alal muslimi ngatasé wong muslim liyane iku haramun haram. Damuhu apane betihe wa maluhu lan bondone wa irduh lan kehormatane. Rawahu Muslim riwayatake hadis sapa Imam Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hadis yang ke-35 ini mengisyaratkan bahwa sebagai agama yang sempurna, Islam tidak saja mengatur soal akidah, tetapi Islam juga mengatur urusan-urusan seperti muamalah, ya. Ada juga soal ibadah dan lain sebagainya, ada syariat. Nah, muamalah ini ada juga muamalah yang zahir, yang jelas, tetapi ada juga muamalah hubungan antar sesama yang sifatnya qalbiyah, urusannya dengan hati. Terkait dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, pesan pertama Rasulullah adalah urusan yang terkait dengan muamalah yang bersifat qalbiyah, urusan sesama kita tetapi nyentuh kana hati, urusan hati. La tahasadu, kata Kanjeng Rasul, jangan saling iri-irian, jangan hasud. Hasud sebagaimana disampaikan di dalam syarah kitab ini, tamanna zawal ni'mah, mengharapkan hilangnya nikmat pada orang lain. Ada
Ada orang lagi senang, dia tidak suka. Ada orang bahagia, dia tidak suka. Itu namanya hasud. Yang ini tetangga punya televisi, tidak suka, ya beli aja televisi 2 kalau nggak suka ya. Itu haram, wa huwa haram. Wala tanajashu, jangan saling tipu menipu. Sabab wurud hadis ini, tanajashu itu hanya pada urusan muamalah. Jadi harus jelas itu. Jangan penipuan ini, hadis ini dibawa pada pengertian yang lain. Karena jenis penipuan itu banyak. Nah, di sini najas itu hanya pada urusan tipu menipu pada muamalah perdagangan. Contohnya ada seseorang menjual buah yang dijualnya terdiri dari buah-buah yang masih bagus dan ada juga yang sudah busuk. Agar orang lain itu membeli buahnya supaya dia dapat untung banyak, disembunyikan di bawah yang busuk-busuk dan mengatakan kepada orang lain, ini semua buahnya masih bagus Pak. Yang kelihatan yang di atasnya saja. Jadi mempromosikan sesuatu yang membuat orang tertarik untuk membelinya, padahal itu tipuan belaka, tipu muslihat ya. Ada juga misalkan contoh-contoh lain yang bisa kita pakai untuk menjelaskan tipu-tipu. Tapi sekali lagi, najas pada hadis ini hanya diperuntukkan pada tipuan model muamalah jual beli. Wala tabaghadu, dan jangan saling memarahan. Maksudnya marah di sini marah karena bukan karena Allah ya. Ujung-ujung nggak puguh, ada orang tidak kita sukai, kita marah. Tapi kalau marah karena Allah itu dibenarkan. Nah, terus bentuk jenis marah karena Allah itu seperti apa? Misalkan ada si fulan mengajak melaksanakan perjudian di kampung kita, itu boleh kita marah. Yang kita marah, yang kita benci tindakannya, bukan karena orangnya. Jadi itu marah karena Allah. Kalau malah karena Allah itu dibolehkan. Pesan Nabi yang keempat, wala tadabaru, jangan saling ungkur-ungkuran. Ungkur-ungkuran itu membelakangi. Ya. Ini maksudnya dimaknai sebagai memutus silaturahim. Enggak puguh urusannya tiba-tiba diabaikan begitu, tidak dipedulikan. Yang kelima, pesan Rasulullah, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah seseorang dari kalian membeli barang yang sudah dipesan oleh orang lain, yang sudah masih dalam posisi terikat transaksi. Ya, ada misalkan saya dengan Kiai Wawan transaksi, Kiai Wawan ingin membeli katakanlah motor saya. Saya sudah bersepakat dengan Kiai Wawan untuk melepas motor saya seharga 1 juta. Nah, tiba-tiba ada si fulan datang menghampiri saya. Pak Sabit, itu motor saya beli aja. Nah, itu saya bilang ini sudah ada ikatan transaksi dengan Kiai Wawan, nggak bisa. Nah, nggak apa-apa, saya kasih 2 juta, 2 kali dari harga Kiai Wawan. Nanti saya diam-diam aja lah, Bapak juga diam-diam aja. Nah,
jual beli seperti ini itu juga dilarang. Boleh. Kalau ada sudah yang masih terikat dengan transaksi jual beli, kita harus tetap menghormati sampai jelas status barang itu sudah tidak lagi terikat kontrak dengan seseorang. Oh, ini sudah tidak ada transaksi apa-apa, silakan sudah bebas. Kemudian pesan Rasulullah yang keenam adalah wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kenapa? Kata Rasulullah, al-muslimu akhul muslim. Karena seorang muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Pengertian muslim itu sudah dijelaskan pada awal hadis yang sudah pernah kita lewati. Asal dia sudah bersyahadat mengakui Allah Tuhannya dan Muhammad sebagai nabinya, itu enggak sudah muslim itu. Gak usah dicari-cari yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu muslim sudah. Mau aliran politiknya apa, mau ikut organisasi apa, sepanjang dia masih mengucapkan syahadatain, masih muslim. La yadlimuhu, janganlah kalian satu orang muslim maksudnya itu mendolimi orang lain. Az-zulm itu maksudnya membuat suasana menjadi gelap, menjadi sumpek. Jangan bikin sumpek orang lain. Membikin orang lain sumpek itu kena malik ka urang sorangan, kena sumpek deui gitu. La yadlimuhu wa la yakhdhuluh, jangan juga mengabaikan, dicuekin lah gitu ya, dicacat, dicari-cari anunya apa salahannya. Wala yakdzibu, ini jangan sekali-kali juga kita membohongi saudara kita, dibohongi gitu. Kebiasaan kalau orang sudah pernah berbohong dan ketahuan, yakin orang yang tahu bahwa kita bohong itu tidak akan lagi percaya dengan kita, walaupun yang disampaikannya itu di masa yang akan datang adalah kebenaran. Mau ngomong bener kayak apa, kalau sudah pernah ketahuan bohong, ya bohong aja. Wala yahqiruh, nah ini juga penting ini. Dan janganlah orang muslim itu merendahkan saudara muslimnya yang lain hanya karena dia sekolahnya tidak lebih tinggi misalkan, hanya karena dia miskin, hanya karena dia anaknya si anu, atau rumahnya kecil. Itu tidak boleh. Apa alasan kita menghinakan seseorang? Sama-sama ciptaan Allah. Menghina orang lain itu sama dengan menghina yang menciptakan manusia itu. Enggak ada hak kita untuk menghina orang lain. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Kata Rasulullah, yang paling takwa itu kan dalam Al-Qur'an dikatakan yang paling mulia, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, takwa itu di mana? Hahuna. Kanjeng Rasul ngasih isyarat di dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ukurannya bukan pada tampilan luar, bukan pada baju yang dipakai, bukan pada ilmunya, bukan pada rumahnya, bukan pada mobilnya, tapi di sini. Dan kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam hati seseorang, makanya nggak boleh merendahkan orang di situ. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang, kata Rasulullah, dianggap telah melakukan kejahatan. Bihasbi mri'in minasyarri, cukup seseorang dianggap jelek, dianggap buruk, dianggap jahat apabila ayyahkira akhahul muslima, kalau dia sudah merendahkan, menghina saudara muslimnya yang lain.
Sudah cukup sekali dia menghina orang lain, cukup kita cap dia sebagai orang jahat, itu sah itu. Kullul muslimi, setiap orang muslim alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Karena apa? Karena dalam diri setiap orang muslim itu dijaga darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ini pesan yang saya kira bisa kita kembalikan kepada kita masing-masing agar kita mendapat manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Rasul melalui hadis-hadisnya yang mulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.